Pemirsa, suasana semarak dan penuh kreativitas mewarnai halaman Dinas Kebudayaan Provinsi Bali saat digelar lomba pembuatan layangan bebean sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Jantra Tradisi Bali kelima. Kegiatan ini memasuki tahapan kedua, yakni penilaian final dari 5 besar finalis kategori remaja yang sebelumnya disaring melalui tahap seleksi awal. Pada tahap pertama, Dinas Kebudayaan telah melakukan seleksi ketat dengan menilai hasil pembuatan layangan dan mendokumentasikan proses penaikan layangan oleh para peserta. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para finalis tidak hanya mahir dalam merakit layangan, tetapi juga memahami esensi dan filosofi di balik tradisi layangan Bali, khususnya jenis bebean yang menjadi ikon layang-layang tradisional Pulau Dewata. Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit mengatakan bahwa penyelenggaraan lomba ini tidak semata-mata untuk mencari juara, tetapi lebih pada upaya pelestarian dan pewarisan pengetahuan tradisional kepada generasi muda. Melalui lomba ini, pihaknya ingin masyarakat khususnya para remaja memahami proses pembuatan layangan bebean secara utuh, mulai dari memilih bahan, penghitungan hari baik, hingga ukuran layangan yang sesuai pakem. Tujuannya agar para undagi layangan atau perajin layangan dapat menularkan ilmu mereka kepada masyarakat luas. Lomba ini menghadirkan 2 juri berkompeten di bidangnya, yaitu Wayan Duduk dari Komunitas Pelanggi Bali, serta Imade Rute dari Institut Seni Indonesia atau ISI Bali. Keduanya memberikan penilaian berdasarkan aspek teknis, estetika, dan pemahaman filosofi peserta terhadap layangan bebean. Untuk penilaian yang dilaksanakan oleh juri, satu dari segi ukuran, kemudian dari segi warna. Jadi warna itu kita mengambil warna Bali. Jadi warna Bali itu ada diambil dari perpaduan warna putih, merah, kuning, dan juga hitam. Jadi bagaimana undagi itu bisa membuat suatu layangan yang bagus dengan mengambil dari variasi warna dasar 4 itu. Nah, kemudian juga bagaimana layang-layang yang dibuat itu sesuai dia antara panjang dan lebar. Nah, kemudian juga bentuknya bagus, sesuai dengan ketentuan ukuran layangan itu, sehingga nanti layang-layang itu kalau diterbangkan dia akan menjadi bagus sesuai dengan pakem layangan Bali itu. Baik itu buangannya, kemudian juga timbangannya, dan potongan dari dari layangan dimaksud. Lebih jauh, Ide Bagus Alit menekankan bahwa layangan-layangan tradisional Bali bukan sekadar permainan, melainkan syarat akan nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong, keharmonisan, dan saling menghormati. Seperti layangan yang hanya bisa terbang dengan baik saat ada keseimbangan dan hembusan angin yang pas. Begitu juga kehidupan sosial masyarakat Bali harus selaras dengan alam dan lingkungan sekitar. Melalui lomba ini, Dinas Kebudayaan berharap semangat kebersamaan dalam membuat dan menerbangkan layangan dapat terus dijaga dan diwariskan, sehingga layang-layang Bali tetap hidup dan bermakna dalam kehidupan masyarakat di tengah arus modernisasi yang semakin deras. Hendra, Bali TV.